Terpujilah nama Tuhan, Shalom. Sungguh ada sukacita dan kegembiraan iman yang kita rasakan, sebab Tuhan selalu baik dan teramat baik dalam hidup kita. Mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan, kita akan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan keluarga. Kita awali dengan pujian Kidung Jemaat 399, Bersukacitalah. Bersukacitalah, senantiasa tetaplah berdoa, Kiranya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, sebab Dialah sumber kehidupan kita. Saudara-saudara, sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari-hari kehidupan kami diyakini selalu ada dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan di hari yang Engkau anugerahkan ini, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir, memberkati persekutuan kami, dan karuniakan hikmat supaya kami dapat mengerti, memahami setiap perkataan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini dalam Filipi pasal 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata bersukacita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersuka hati atau bergirang hati. Jika orang bersukacita, bersuka hati dan bergirang hati karena situasi hidupnya mengalami hal-hal yang baik dan menyenangkan, mungkin dapat kita katakan hal ini biasa. Tetapi ketika orang diajak untuk bersukacita, bersuka hati dan bergirang hati, padahal situasinya tidak mendukung, ada tantangan, persoalan, penderitaan dan lain sebagainya, ini dapat dikatakan sungguh luar biasa. Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Padahal situasi jemaat waktu itu benar-benar tidak mendukung. Jemaat ada dalam tekanan, penderitaan dan penganiayaan karena mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Dia sedang mengalami penderitaan karena dipenjarakan di Roma, disebabkan Paulus memberitakan Injil. Tapi dalam situasi dan kondisi seperti ini, umat diajak untuk tetap bersukacita, tetap bersuka hati, tetap bergirang hati. Iman umat tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Iman umat tidak luntur. Justru dalam keadaan seperti itu, iman jemaat semakin diproses, diperteguh dan diperkuat
dalam menghadapi pergumulan, tekanan, dan penderitaan. Paulus juga menasihati jemaat Kristen di Filipi untuk tetap berbuat baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati adalah salah satu sifat atau karakter Kristus, dan orang yang percaya kepadanya harus meneladani karakternya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman ini sungguh memberi kekuatan dan semangat baru bagi kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Pergumulan, tantangan, tekanan, dan penderitaan dapat saja terjadi dalam kehidupan beriman kita. Tapi firman ini menguatkan kita supaya kita tetap memiliki hati yang penuh syukur, tetap bersuka cita, tetap bersuka hati, tetap bergirang hati di dalam Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang maha baik itu, kita diingatkan untuk tetap berbuat baik kepada semua orang. Buktikan kualitas iman kita dengan berbuat baik, sekalipun kita diperlakukan dengan tidak baik. Akhirnya, saudara, tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan yang indah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman ini memotivasi kami untuk tetap menikmati sukacita hidup di dalam Tuhan. Tantangan dan pergumulan, tekanan ataupun penderitaan tidak akan membatasi kami untuk tetap memuji dan memuliakan Engkau Allah, sumber kehidupan. Bahkan firman ini mendorong kami untuk tetap berbuat baik kepada siapapun, karena kami punya Tuhan yang maha baik. Semua orang yang sudah mengikuti pelayanan ini semakin diberkati Tuhan dalam hidup pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dan pelayanan masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.